Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana pembongkaran bangunan liar oleh petugas Satpol PP Kota Bekasi, Jawa Barat ricuh. Kericuhan terjadi lantaran pihak Satpol PP terkesan tebang pilih saat melakukan pembongkaran. Petugas membongkar bangunan milik warga, namun bangunan-bangunan milik ormas tetap dibiarkan sendiri. Emak-emak ini menangis histeris dan protes ke pihak Satpol PP saat bangunan miliknya dirobohkan menggunakan alat berat. Pembongkaran bangunan liar di sepanjang Jalan Kalijati di Kelurahan Kayuringin Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Warga protes lantaran petugas yang melakukan pembongkaran terkesan tebang pilih. Di dalam surat edaran, pihak Satpol PP Kota Bekasi akan melakukan pembongkaran di seluruh bangunan yang berdiri di sepanjang Jalan Kalijati. Namun kenyataannya, bangunan milik ormas tidak dibongkar. Bahkan terkesan pihak Satpol PP takut untuk membongkar bangunan milik ormas tersebut. Sedikitnya 60 bangunan dirobohkan petugas dengan alat berat. Selain menuntut keadilan ini memang apa sih Pak alasan warga tuh pengen bangunan ormas ini dibongkar tuh apa alasan dasarnya? Apakah karena memang meresahkan atau gimana? Itu tahu ya jelas umum. Aku buat warga sendiri. Nggak apa-apa. Rapi. Tapi kalau gitu jadi ini. Ya tahu lah. Ada apa? Juga ada apa? Sejumlah personil kepolisian dan TNI disiagakan di lokasi. Rencananya, di sepanjang Jalan Kalijati ini akan digunakan untuk ruang terbuka hijau dan taman untuk publik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pencuri motor yang menyamar seperti santri dihajar massa di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku sempat kabur membawa motor curiannya namun tertangkap setelah terjebak di gang buntu. Seperti inilah nasib MS setelah tertangkap tangan mencuri motor milik warga di Kelurahan Purutrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Kamis malam. Warga yang geram menghajar pelaku beramai-ramai. Dalam menjalankan aksinya, pelaku bersama temannya menyamar seperti santri. Sempat kabur membawa motor curian, namun salah seorang pelaku berhasil ditangkap karena terjebak di gang buntu. Sedangkan pelaku lainnya berhasil kabur. Bareng-bareng sama warga kita cari lagi di pohon pisang belakang rumah dia. Sembunyi di situ. Sembunyi di situ ternyata. Terus, dan dia menyerahkan. Dia nyerah dan ditangkap sama warga dan kebetulan di sini ada ya, jadi motornya itu diparkir dalam rumah. Nah, dia buka kunci motor tapi ketahuan, langsung dia kabur tadi. Dua orang berarti Pak? Dua orang, satunya nggak ketemu, lari ke arah barat, dicari sama warga juga nggak ketemu. Pelaku yang tertangkap diserahkan ke pihak kepolisian. Dugaan sementara pelaku lama dan kerap beraksi di wilayah Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi nekat dilakukan seorang pria pencuri spion sebuah mobil di Jalan Ledjen S. Parman, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Berdasarkan kamera pengawas, pelaku tiba-tiba menghampiri sebuah mobil dan mematahkan kaca spion. Aksi pencurian spion di tengah jalan di Jalan Ledjen S. Parman, Tanjung Duren, Jakarta Barat kembali terjadi. Kamera pengawas dari kendaraan lainnya merekam aksi nekat seorang pria yang diketahui menggunakan topi dan masker. Pria tersebut tiba-tiba menghampiri mobil berjenis SUV dan mematahkan spion. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri dengan membawa satu spion hasil curian. Saat ini kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi serta mengumpulkan CCTV untuk mencari identitas pelaku. Jadi kejadian tersebut pencurian yang dimana ada seorang pelaku yang dengan secara paksa mengambil spion dari salah satu mobil yang ada di jalanan tersebut.
Untuk saat ini Pak, pelaku sendiri sudah dapat diamankan atau gimana Pak? Ya untuk pelaku ini kita dari unit reskrim Polsek Tanjung Duren masih melakukan penyelidikan. Ya masih melakukan penyelidikan dengan mencari info, ya kemudian juga mencari bukti-bukti lain seperti CCTV yang mungkin ada di sepanjang jalan tersebut. Aksi pencurian spion kendaraan di tengah jalan kerap terjadi. Masyarakat diimbau untuk tidak panik dan langsung melapor kepada polisi jika menjadi korban pencurian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, anak keterbelakangan mental berusia 15 tahun asal Cilongok, Kabupaten Banyumas, diperkosa 9 pria lanjut usia. 9 pelaku tersebut telah ditangkap Satreskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah. Sembilan pelaku pencabulan anak keterbelakangan mental berusia 15 tahun ditangkap Satreskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah. Kejadian pemerkosaan terjadi di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok. Kesembilan pelaku tersebut adalah AS, usia 68 tahun, F, usia 41 tahun, S, usia 61 tahun, MY, usia 41 tahun, S, usia 52 tahun, R, usia 59 tahun, dan AL, usia 42 tahun, serta Y, usia 75 tahun. Kejadian pemerkosaan terhadap anak disabilitas ini terjadi sejak tahun 2021 hingga pertengahan bulan Juli 2022 di tempat dan waktu yang berbeda. Kemudian kasus tersebut bermula dari tahun 2021. Memang kalau dilihat pelaku itu 9, namun untuk perbuatan masing-masing pelaku sendiri. Jadi tidak ada berbarengan, masing-masing 9 tersangka, 9 TKP ya. 9 TKP. Modus yang digunakan para pelaku yaitu dengan cara merayu korban FT dengan memberikan imbalan uang sebesar Rp10.000 hingga Rp50.000. Peristiwa ini diketahui oleh orang tua korban setelah kondisi korban hamil 3 bulan. Setelah ditanya orang tuanya, korban menceritakan bahwa dirinya mengaku telah disetubui dan dicabuli oleh pelaku yang berbeda-beda. Setelah itu orang tua korban melapor ke polisi. Saat ini para pelaku berikut barang bukti berada di Satreskrim Polresta Banyumas untuk proses hukum lebih lanjut. Hingga kini polisi masih mendalami kasus tersebut. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salahuddin Ayubi, iNews melaporkan. Dan untuk informasi lebih lengkap kita bergabung dengan Kompol Agus Supriyadi, Kasatreskrim Polresta Banyumas. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Wilson. Baik Pak Agus, ini kan 9 pelaku yang merupakan lansia ini sudah ditangkap. Adakah kemungkinan pelaku lain Pak yang belum ditangkap pihak kepolisian? Baik Wilson, untuk pelaku jumlahnya 9 dan yang berhasil kita tangkap sebanyak 8. Satu, kita tetapkan DPO untuk masih kita lakukan pengejaran. Wilson. Sejak kapan kasus pemerkosaan ini terjadi dan bagaimana mereka bisa sampai nekat melakukan tindakan keji ini Pak? Apakah memang direncanakan bersama-sama atau bagaimana? Baik Deta, untuk kasus tersebut terjadi di tahun 2021, kurun waktu dari Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian informasi persetubuhan tersebut dilaporkan oleh orang tua daripada korban, di mana kasus ini bermula terjadi dan diketahui oleh ayah korban. Korban diketahui bahwa tidak menstruasi. Kemudian begitu dicek ke dokter, ternyata korban sudah hamil 3 bulan. Demikian Deta. Baik, dari keterangan korban dan juga pelaku, berapa kali terjadi pemerkosaan Pak? Untuk keterangan korban sendiri, dari 9 tersangka yang kita amankan, lagi ada 8 tersangka kita amankan, menyampaikan bahwa sudah 3-4 kali. Jadi satu pelaku itu bisa sampai 3 kali persetubuhan yang dilakukan oleh korban, kemudian pelaku pukul lain demikian. Hubungan antara pelaku dan korban ini bagaimana? Apakah tetangga atau orang asing sama sekali gitu? Untuk hubungan antara tersangka dengan korban sendiri, tetangga daripada korban sehari-hari memang saling bertemu satu dengan yang lain.
Baik, apakah dalam melakukan aksinya ada unsur pengancaman seperti Pak atau mungkin iming-iming memberikan uang atau barang elektronik? Baik, hasil pemeriksaan kami bahwa modus adalah tersangka mengiming-imingkan senilai uang, yaitu antara 20.000 sampai dengan 50.000. Kemudian tersangka memberikan kepada korban, dan dari pemberian tersebut tersangka juga menyampaikan kepada korban dan langsung dilakukan persetubuhan terhadap korban. Demikian. Baik, kalau untuk kondisi korban saat ini seperti apa Pak, dan apakah mendapat pendampingan dari pihak-pihak terkait? Untuk korban sendiri pada saat kita lakukan pemeriksaan sebagai korban didampingi dari psikologis, kemudian dari orang tua dan korban sendiri, sehingga pada saat memberikan keterangan diberikan keterangan dengan baik secara penyidik. Demikian, Yusuf. Bagaimana kasus penyelidikannya saat ini Pak? Apakah sudah di tahap memeriksa saksi begitu? Untuk pemeriksaan saat ini bahwa untuk 8 tersangka sudah kami melakukan pemeriksaan dan kami gelarkan, kemudian kami tetapkan sebagai tersangka dan langsung kami tahan di Polresta Banyumas. Demikian, Deta. Pelaku ada yang berusia lansia. Untuk secara proses hukum adakah yang berbeda Pak? Untuk ini, yang menjadi perhatian dari kasus adalah pelaku ini ada satu pelaku yang memang sudah umur 75 tahun. Namun untuk asas persamaan di depan hukum, untuk semua proses, kita proses secara hukum berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang perlindungan anak. Demikian, Bapak. Ancaman pidana Bapak atas perbuatan keji yang dilakukan ke 9 orang ini? Untuk ancaman pidana adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 adalah 5 sampai 16 tahun. Baik, terima kasih Pak Agus atas informasinya. Kita harapkan semoga kasus ini segera terselesaikan dan satu DPO tadi bisa segera ditangkap sehingga proses hukum lanjutan bisa diteruskan. Terima kasih Pak. Pemirsa, ironis seorang remaja perempuan menjadi korban pemerkosaan 4 anak di bawah umur di hutan kota Malang Cilincing, Jakarta Utara. Kasus ini menjadi perhatian lantaran keluarga pelaku meminta damai dengan keluarga korban. Bapak Kapolres Jakarta Utara dan juga teman saya, teman sobat baik saya, Bapak Kapolda Metro. Ini ada warga. Inilah unggahan pengacara Hotman Paris Hutapea di media sosialnya saat bertemu remaja perempuan berusia 13 tahun yang menjadi korban pemerkosaan 4 laki-laki yang juga masih di bawah umur di hutan kota Jakarta Utara. Polres Metro Jakarta Utara menyatakan sudah menangkap 4 pelaku yang kini berstatus anak yang berhadapan dengan hukum. Keempatnya dititipkan di rumah rehabilitasi karena tidak bisa ditahan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Peristiwa miris ini bermula saat korban yang jalan sendirian di hutan kota Rawamalang, Cilincing, Jakarta Utara bertemu dengan salah satu pelaku. Saat itu pelaku menyatakan cinta, namun ditolak korban. Keesokan harinya pelaku bersama 3 pelaku lainnya sengaja menunggu korban melintas di lokasi yang sama lalu menghadang. Korban kemudian dibawa 4 pelaku ke tempat sepi di tengah hutan kota lalu diperkosa dan ditinggalkan. Yang perlu diketahui bahwa dalam kasus ini baik korban maupun pelaku adalah anak-anak. Sehingga dalam penanganan kasusnya pun kita harus lebih spesifik dan mengacu kepada Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012. Dari awal saya katakan kita tetap proses lanjut kasus ini. Keluarga korban mengadu ke Hotman Paris Hutapea lantaran keluarga pelaku mencoba untuk berdamai. Sementara di lokasi kejadian masih terpasang garis polisi. Di area terbuka tepat di belakangnya tempat kejadian perkara hanya ada satu bangunan kecil yang kerap digunakan oleh petugas kebersihan untuk beristirahat. Petugas keamanan juga hanya 1 orang untuk menjaga wilayah lebih dari 6 hektar. Terdapat akses jalan pintas untuk ditembus oleh para warga setempat. Namun para warga kerap menebus akses dari tembok-tembok pembatas yang sudah bolong sehingga para warga dengan mudah bisa keluar masuk ke dalam area hutan kota Rawamalang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemerkosaan remaja oleh 4 orang anak di bawah umur ini terjadi di hutan kota Cilincing. Seperti apa sebenarnya suasana keamanan di sana? Kita langsung bergabung dengan rekan Lika Apriliani. Selamat siang Lika, seperti apa sebenarnya keamanan di hutan kota sampai bisa terjadi kasus pemerkosaan ini? Dan juga pemirsa, di mana saat ini saya berada di hutan kota Rawam Malang, ini yang berada di Cilincing, Jakarta Utara, yaitu di mana tempat terjadinya kejahatan pemerkosaan di bawah umur. Di mana kejadian ini terjadi pada awal bulan September dan mirisnya ini terjadi ataupun korban maupun pelaku di bawah umur, yaitu berumur sekitar 13 tahun. Di sisi samping saya ini merupakan tempat kejadian perkara di mana sudah terbentang garis polisi dan juga bisa terlihat di layar kaca Anda bahwa bagaimana terbukanya ini area dari TKP kejahatan pemerkosaan ini sendiri, di mana di sisi belakang dari garis polisi ini ada bangunan kecil yang diperuntukkan untuk tempat beristirahat dari para petugas kebersihan yang membersihkan di area dalam dari hutan kota ini, dan juga di sisi belakangnya lagi ini merupakan danau yang biasanya dijadikan untuk memancing dan juga warga sekitar untuk nongkrong-nongkrong bareng yang ada di sekitar area hutan kota ini. Bagaimana hal kejahatan ini dapat terjadi di ruang seterbuka ini dan dapat lumpuh dari pengawasan ini, kami meneliti dan juga dari pantauan kami ada berbagai faktor. Yang pertama yaitu di mana di sisi sana merupakan pintu masuk utama yang ada di hutan kota. Memang ini merupakan pintu masuk satu-satunya. Namun jika kita menelusuri lebih dalam, di sisi belakang saya ini salah satunya adalah ada tembok yang sudah tidak utuh yang dapat menjadikan warga sekitar untuk memasuki area dalam dari hutan kota dengan yang mudah dan juga tanpa pantauan dari security maupun CCTV yang hanya ada di pintu masuk utama dari hutan kota ini sendiri. Faktor yang kedua yaitu merupakan sumber daya manusia yang kurang, di mana pengamanan ini kami terpantau hanya ada 2 security yang menjaga di area seluas kurang lebih 6 hektar ini. Tentunya ini kejadian ini luput dikarenakan pihak security tidak menjaga ataupun tidak mengawasi dikarenanya terbatasnya sumber daya manusia. Dan yang ketiga yaitu tidak adanya CCTV di area dalam dari hutan kota ini. Belajar dari kejadian ini, Komisi Perlindungan Anak memperingati dan juga memberikan Pemprov DKI Jakarta untuk menjaga ketat pengawasan terutama berada yang di hutan kota Cilincing, Jakarta Utara ini dengan menambah CCTV dan juga menambah sumber daya manusia. Jangan sampai area terbuka hijau yang diperuntukkan untuk fasilitas sarana umum bagi warga sekitar beralih menjadi tempat kejahatan. Deta dan juga Wilson, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Lika Apriliani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang warga binaan terpaksa melahirkan saat menjalani masa tahanan di Rutan Perempuan Surabaya di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Beruntung dalam proses persalinan berjalan lancar dan juga normal, kini perempuan tersebut terpaksa menjalani hukumannya bersama bayi. Inilah Ave, salah satu warga binaan Rutan Perempuan sehari pasca melahirkan di Puskesmas Porong Sidoarjo. Meski berstatus tahanan, kegembiraan terpancar di wajah ibu 5 anak ini. Suami dan anak keempatnya pun turut menemani ketika proses persalinan dan dalam penjagaan ketat petugas rutan. Proses melahirkan Ave berjalan normal. Ia melahirkan bayi laki-laki dengan panjang 50 cm dengan berat 3 kg. Usai melahirkan, warga binaan yang divonis 12 bulan karena kasus penipuan minyak goreng ini kembali dibawa ke rutan untuk menjalani masa hukumannya. Ave pertama kali masuk ke Rutan Perempuan pada Juli kemarin, pada saat itu tengah hamil 7 bulan. Sangat senang sekali, bersyukur alhamdulillah. Mbak, ini putra keberapa, Mbak? Saya sangat berterima kasih sekali sama pihak rutan, petugas, semuanya sangat mendukung untuk kesehatan saya dan anak saya sampai bulan kelahiran secara normal. Untuk warga binaan yang hamil di sini kita sudah yang kesekian kali.
Jadi ini bukan yang pertama kali, sudah yang kesekian kali. Ada beberapa yang tidak punya keluarga, biasanya dibawa ke rutan, dibesarkan di sini, tapi hanya selama 2 tahun saja. Nanti sudah lewat 2 tahun dikembalikan kepada keluarga. Tapi untuk yang memiliki keluarga yang masih ada suami, ayah, ibu atau mertua, itu kita kembalikan ke keluarganya dulu. Kini Ave terpaksa membesarkan anaknya di dalam sel tahanan hingga masa hukumannya usai di bulan April tahun depan. Pihak rutan sendiri akan menempatkan di sel khusus. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Bayi kembar Siam dengan 2 kepala dan 1 badan dirawat intensif di RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang, Sumatera Barat. Saat ini kondisi sang bayi dalam kondisi relatif stabil dengan menggunakan alat ventilator bantuan pernafasan. Bayi kembar Siam laki-laki anak ketiga dari pasangan suami istri warga Nagari Limau Peruik, Kecamatan Limokoto Timur, Padang Pariaman, Sumatera Barat ini dirawat intensif di ruang NICU RSUP Muhammadiyah Jamil, Kota Padang setelah mendapat rujukan dari RSUD Dr. Sadikin. Bayi kembar Siam ini lahir dengan 2 kepala dan 1 badan yang berasal dari keluarga kurang mampu yang kesehariannya bekerja sebagai petani. Sang bayi kini masih dalam penanganan medis dengan kondisi relatif stabil didukung oleh alat pernafasan bantuan ventilator dan nutrisinya melalui infus. Saat ini sih stabil ya, tapi stabil dalam dukungan, dalam support gitu. Artinya untuk pernafasannya dalam bantuan ventilator, kemudian juga nutrisinya melalui parenteral ya, infus. Bayi kembar Siam ini adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. 2 saudaranya dari anak tersebut lahir dan tumbuh normal. Kondisi orang tuanya sehat. Kondisi bayinya? Kondisi bayinya ya seperti yang udah terkirim kan, sudah ada tahu kan. Bisa Ibu ceritakan seperti apa kondisinya? Kondisinya dia namanya kembar, tapi kembarnya bukan kembar seperti yang kita duga lah gitu. Lain dari yang lain. Kepalanya 2, badannya 1. Nah, jadi organnya normal. Dalam cuma 1. Jantung 1, paru 1. Yang ya semua 1 lah organ dalamnya. Sementara untuk menangani bayi tersebut nantinya pihak rumah sakit akan membentuk tim khusus dari berbagai bidang keilmuan. Kini keluarga hanya bisa pasrah dan berserah diri. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, tak seperti anak-anak pada umumnya, seorang bocah berusia 6 tahun di Ciamis, Jawa Barat menderita kulit bersisik. Sang bocah mengalami kelainan yaitu kulit di sekujur tubuhnya sejak menderita autoimun. Seorang anak perempuan berusia 6 tahun hanya bisa terbaring di ruang perawatan Wijaya Kusuma, RSUD Ciamis. Ditemani sang ibu, ia melihat video kartun lewat telepon seluler untuk bisa meredam rasa sakit yang dideritanya. Bocah ini lahir dari keluarga yang kurang mampu, sementara ayah hanya bekerja serabutan. Penyakit yang dideritanya terjadi sejak 3 bulan yang lalu. Kelainan kulit mulai nampak di dahi seiring waktu. Kulit seperti bersisik terus menjalar ke kepala, punggung hingga sekujur tubuhnya. Meski sudah berobat ke puskesmas desa, namun tak kunjung sembuh. Persoalan ekonomi yang menghimpitnya terpaksa dilakukan perawatan seadanya di rumah. Katanya panas, kalau lagi panas, kalau dingin gitu. Harapannya apa? Ya, harapannya ya ingin sembuh aja gitu ya anaknya. Tidak memiliki kartu BPJS katanya? Belum punya ya. Belum punya. Lagi diproses sama Bapak Kepala Desa. Ya. Menurut keterangan medis dokter di RSUD Ciamis, sang bocah alami kelainan kulit yang disebabkan autoimun. Pihak keluarga berharap adanya uluran tangan dari para dermawan untuk membantu kesembuhan agar bisa kembali bermain dengan ceria seperti anak-anak sebayanya. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan.